Shalom, selamat datang dalam Sumber Kasih, berdoa bagi Indonesia. Hari ini kita akan dilayani oleh Pendeta Sewaya Hali. Tuhan Yesus memberkati. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh.
Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya seluruh hidupku, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Seluruh hidupku, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari bersama-sama kita akan masuk dalam pelayanan pada saat ini, dan kita akan bersama-sama mengikuti kegiatan ini dari awal hingga selesai. Untuk itu, mari kita berdoa, mohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan syukur dan terima kasih kami kepadamu atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami bersama berada di rumah-Mu yang kudus, dalam kami menyatakan ibadah kami kepadamu, yang di dalamnya kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta menaikkan doa syukur pujian kami atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati kami semua Bapa, dan biarlah apa yang kami lakukan ini boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang kepadamu. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari
Perjanjian Baru, kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-7, Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 33 dan 34. Firman Tuhan menyatakan, lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu, marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir. 2 ayat dari firman Tuhan ini yang akan menjadi perenungan kita dalam peribadatan kita pada saat ini. Tema yang diberikan dari bacaan kita ini, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, memperhatikan tema yang menjadi dasar perenungan kita, tiada yang mustahil bagi Tuhan ini, menunjukkan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Dan itu terjadi karena Tuhan peduli, Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan apa yang kita lakukan, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sebagaimana firman Tuhan tadi pada ayat 34 mengatakan, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Firman Tuhan yang disampaikan kepada hambanya Musa pada saat itu kini menjadi perenungan kita dalam menjalani kehidupan kita, khususnya apa yang dikatakan dalam ayat 34 tadi. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Dari firman Tuhan ini, jikalau kita menjabarkan dalam kehidupan kita pada masa kini, maka sesungguhnya firman Tuhan ini sungguh menjadi suatu pedoman, suatu dasar kekuatan dalam kita menjalani kehidupan kita pada saat ini. Kita tahu akhir-akhir ini kita selalu berada dalam situasi yang penuh dengan kewaspadaan, penuh dengan kehati-hatian. Ya.
Kita semua memahami apa yang secara keseluruhan berlaku di negara kita, bahkan dunia yang kita kenal sekarang ini dengan pandemi 19, COVID-19, yang kalau kita mengikuti pemberitaan begitu mengkhawatirkan, menimbulkan kehati-hatian, kewaspadaan dalam kehidupan kita. Dan sebagai anak-anak umat pilihan Tuhan, pada sore hari ini ada firman Tuhan yang menyapa kita. Khususnya pada ayat 34, saya bacakan sekali lagi. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Apa yang disampaikan firman Tuhan ini, ketika kita mencermati sungguh-sungguh dan mengkaitkan dengan situasi pada umumnya yang terjadi sekarang ini, kita begitu dikhawatirkan dengan pandemi COVID-19 yang dalam pemberitaan begitu mengkhawatirkan, begitu menakutkan. Sekalipun demikian, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, kita tentunya apapun yang kita hadapi, apapun yang menjadi persoalan dan permasalahan kita selalu membawanya kepada Tuhan. Kita selalu datang kepada Tuhan membawa setiap persoalan, pergumulan kehidupan kita. Antara lain, kalau kita mau melihat lebih luas, dampak dari COVID-19, banyak saudara-saudara kita yang harus mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Banyak kegiatan yang kemudian tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, secara umum dapat dikatakan situasi ini begitu mengkhawatirkan dalam kita menjalani kehidupan ini. Namun, Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, saya mau mengatakan kepada kita sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan, karena ada firman Tuhan yang selalu datang kepada kita untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan semangat, memberikan penghiburan dalam kita menjalani apapun langkah kehidupan kita. Firman Tuhan itu seperti dikatakan dalam ayat 34 tadi,
Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Sangat luar biasa firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, pada saat ini khususnya. Dalam berbagai kekhawatiran, kewaspadaan, ketakutan, ternyata ada firman Tuhan. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku. Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, ternyata peduli, memperhatikan segala sesuatu dalam kehidupan umatnya, termasuk kesengsaraan yang terjadi dalam kehidupan umatnya. Dan itu jugalah yang datang kepada kita pada saat ini dalam menghadapi berbagai situasi yang mengkhawatirkan ini. Sekali lagi, ada firman Tuhan yang menyapa kita semua. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku. Artinya, dalam berbagai situasi yang kita hadapi, yang kita jalani dalam kehidupan kita, tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Tuhan memperhatikan segala sesuatunya, termasuk penderitaan, kesengsaraan yang kita jalani, yang kita hadapi karena situasi yang terjadi pada umumnya. Bahkan selanjutnya dikatakan dari firman Tuhan, aku telah turun untuk melepaskan mereka. Tuhan tidak hanya memikirkan, Tuhan tidak hanya melihat apa yang dialami, apa yang sedang dihadapi oleh umatnya, tetapi Ia turun untuk melepaskan umatnya. Dan Ibu Bapa kekasih Tuhan, itu terjadi di dalam dan melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Karena itu firman Tuhan lewat pemberitaan pada saat ini mengajak kita semua, umat manusia, umat Tuhan, anak-anak Tuhan, untuk kita senantiasa hanya mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam berbagai situasi apapun yang kita hadapi. Tuhanlah yang menjadi andalan kita. Mengapa? Firman Tuhan menjawab, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Inilah yang membawa kita
senantiasa bersyukur kepada Tuhan, senantiasa datang kepada Tuhan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Karena semua itu dinyatakan oleh Bapa di sorga lewat dan melalui Putra Tunggalnya, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat itu. Karena itu, jemaat kekasih Tuhan, di akhir pemberitaan firman Tuhan ini, saya mengajak kita semua untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, apapun situasi yang kita hadapi, sebab Tuhan sendiri yang sudah menyatakan itu lewat firman-Nya. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka. Aku telah turun untuk melepaskan mereka. Kita mengimani ini secara sungguh-sungguh dalam kehidupan kita, karena hanya dengan demikian kita dapat merasakan dan menikmati berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Roh Kudus kiranya menolong kita untuk mewujudkan segala hormat dan kemuliaan bagi Tuhan lewat firman-Nya yang kita wujudkan dalam kehidupan keseharian kita dimanapun kita berada. Baik itu di tempat pekerjaan, dalam kebersamaan kita di tengah-tengah masyarakat, dalam persekutuan kita sebagai anak-anak Tuhan, juga di tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangga kita masing-masing, dalam kehidupan pribadi perorangan anak-anak Tuhan. Karena itu, sekali lagi, mengakhiri perenungan ini, firman Tuhan menyatakan, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka. Aku telah turun untuk melepaskan mereka. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus. Amin. Kepadamu ku berdoa dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tabahkanlah dan kuatkan imanku. Jadikanlah aku ini hamba setia-Mu, agar dapat aku hidup selalu di sisi-Mu. Karena ku tahu
Allah dan kuatkan imanku. Jadikanlah aku ini hamba setiamu, agar dapat aku hidup selalu di sisimu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan rasa syukur dan terima kasih kami. Kami boleh merasakan dan menikmati berkat-berkat Tuhan dalam kami menjalani kehidupan kami. Kami bersyukur atas segala sesuatunya yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berkegiatan, kami boleh bekerja, berusaha, kami boleh menjalani kehidupan kami dalam tuntunan kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan ini. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang tersebar di berbagai tempat. Tuhan berkati gerejamu. Secara khusus kami mendoakan gereja kami, gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, mulai dari tingkat sinodal, jemaat-jemaat yang tersebar di berbagai tempat, teristimewa jemaat Sumber Kasih Bontang. Engkau berkati kami semua, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan pakai untuk melayani di jemaat ini. Engkau tolong kami semua ya Bapa, agar kami boleh melaksanakan panggilan pelayanan kami dalam sukacita Tuhan. Kami berdoa dalam situasi yang belakangan ini terkadang begitu mengkhawatirkan, menakutkan. Kami mohon Tuhan, Engkau juga yang selalu menjaga dan melindungi kami. Teristimewa bagi jemaat Tuhan
yang saat ini dalam kondisi sakit oleh karena terserang virus COVID-19 yang sedemikian rupa. Kami mohon Tuhan, Engkau berikan kekuatan, kesehatan, kesembuhan bagi kekasih-kekasih kami ini, sehingga mereka boleh disembuhkan atas berkat kasih dan pengasihan Tuhan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan mereka, karena antara lain mereka di PHK dari pekerjaan, sehingga mereka mengalami penghasilan yang berkurang. Demikian juga bagi saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang mengalami kekerasan hidup di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Engkau juga hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, ya Tuhan. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang bertugas sebagai tenaga kesehatan dimanapun mereka bertugas. Tuhan, jaga dan lindungi mereka. Peliharakan mereka agar mereka senantiasa dapat melaksanakan tugas-tugas yang diberikan dalam sukacita Tuhan. Demikian juga dengan petugas pemulasaran dan pemakaman jenazah COVID-19. Tuhan, lindungi kekasih-kekasih kami ini dalam melaksanakan tugas-tugas mereka, ya Tuhan. Kami juga berdoa agar Tuhan mengaruniakan, menjaga, melindungi jemaat-Mu dalam melaksanakan kedisiplinan untuk prokes COVID-19 ini. Terkadang kami secara tidak sadar lalai untuk hal ini, Tuhan. Ingatkan kami jemaat-Mu untuk senantiasa berdisiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 ini, Tuhan. Bapa di surga, kami mendoakan saudara-saudara kekasih kami yang bertugas di lingkungan TNI dan Polri. Engkau senantiasa menjaga dan melindungi kekasih-kekasih kami ini dalam melaksanakan tugasnya sebagai anggota TNI dan Polri dimanapun mereka bertugas, ya Tuhan. Kami mendoakan pemerintah kami dari tingkat pusat sampai ke daerah, secara khusus pemerintah kami di Bontang sini, dalam upaya mengatasi pandemi COVID-19. Engkau berkati
pemerintah kami Tuhan, agar dalam mengatasi lajunya perkembangan pandemi COVID-19 ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Engkau tolong ya Tuhan. Secara khusus kami mendoakan jemaat Sumber Kasih Bontang secara keseluruhan. Mulai dari pendeta jemaat kami, para pendeta yang membantu dalam pelayanan, pegawai kantor gereja, pengurus-pengurus pelkat yang ada, yayasan, pendidikan, siapapun ya Tuhan, yang Engkau panggil untuk mengambil bagian dalam pelayanan di jemaat ini. Oh Tuhan, Engkau jaga dan lindungi kami semua. Engkau berkati kami agar kami senantiasa dapat melayani dengan penuh sukacita. Dan di atas semuanya itu Bapa, Engkau yang dimuliakan. Kami mendoakan sekali lagi pemerintah kami, dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah. Engkau berkati pemerintah kami ya Tuhan. Inilah kami ya Bapa, dalam segala keberadaan kami datang kepadamu. Kami bermohon. Doa dan syukur kami ini kami panjatkan tiada lain hanya di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpuji Engkau kekal selama-lamanya. Amin.